peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan pada malam hari ini, tepatnya dengan malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Senin. Malam yang paling afdol itu di antara pendapat para ulama, terutama ulama-ulama tasawuf, yaitu malam Senayan. Kita selalu yang menjadi acuan malam itu menyatakan yang terafdol adalah malam Jumat. Akan tetapi orang yang lebih levelnya tinggi lagi akan menyatakan bukan malam Jumat, tapi malam Senin. Karena di malam Senin ini dilahirkannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tanpa dilahirkannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada malam Senin, maka semua malam itu tidak ada. Semua malam tidak ada. Adanya malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Selasa, ya, malam Rabu, malam Kamis, itu karena adanya malam Senin di mana di dalamnya lahir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita harus mengagungkan Nabi Muhammad, harus menghormati Nabi Muhammad sampai sedemikian rupa? Kita datangkan qori, kita datangkan penyair-penyair, kita datangkan, kita hadirkan munsyid-munsyid, hadrah, kita hadirkan ustadz-ustadz untuk memberikan tausiah, kita undang semua hadirin hadirat. Kenapa harus melakukan sampai sedemikian rupa? Jawabannya, karena kita hamba yang patuh kepada Allah, hamba yang taat kepada Allah. Karena perihal mengagungkan Nabi Muhammad itu dasarnya adalah perintah anjuran Allah. Tengok di dalam surah Al-A'raf ayat 157, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, falladzina amanu bihi, maka mereka yang telah menyatakan iman bihi kepada Rasulullah. Setelah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, mereka yang telah menyatakan iman kepada Rasulullah, yaitu utusan Allah, delegasinya Allah, duta besarnya Allah. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azzaruhu wa nasaruhu. Maka kelanjutannya kata Allah Subhanahu wa taala, wa azzaruhu wa nasaruhu, dan agungkanlah beliau, muliakanlah beliau, kata Allah. Jangan hanya sebatas iman saja, tapi realkan iman itu dengan apa? Dengan mengagungkan beliau, dengan memuliakan beliau, dengan membela beliau Sayyiduna Muhammad SAW. Bagaimana cara mengagungkannya? Nah, ini untuk perihal mengagungkannya, maka terserah kita mau dengan cara bagaimana, asalkan tidak keluar daripada koridor syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan persepsi kita. Ada yang mengagungkannya dengan cara mengumpulkan orang, kemudian sedekah, memberi makan, ya. Setelah itu selesai, tidak jadi masalah. Ada yang cara mengagungkannya dengan membaca burdah, dengan membaca maulid Simtud Duror, dengan cara membaca maulid Ad-Dibai, dengan cara membaca maulid Diaul Lami dan lain sebagainya. Silahkan, ya. Yang penting tidak lepas daripada ajaran Nabi Muhammad. Karena kita mengagungkan Rasulullah ini juga mengikuti Rasulullah. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya dalam hadis ini dinyatakan Rasulullah SAW ketika selalu berpuasa di hari Senin, maka kebiasaan ini yang belum pernah terjadi sebelumnya menjadi bahan pertanyaan orang-orang sekitar,
Maka ditanyalah Rasulullah SAW, kenapa harus berpuasa di hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah SAW? Dzakal yaum wulidtu fihi. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, dzakal yaum wulidtu fihi, maka hari itu atau hari ini saya berpuasa hari Senin, di hari ini aku dilahirkan. Artinya aku memuliakan, aku mengagungkan hari kelahiranku sendiri dengan cara aku berpuasa. Jadi kita bisa dengan cara berpuasa niat untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga mereka dengan syair-syair, dengan gasidah-gasidah yang dilantunkan untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ekspresi mereka untuk mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitabnya juga mengekspresikan pujian-pujiannya kepada Nabi Muhammad. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Kata beliau, siapa orang yang paling pandai untuk menilai kehebatan, kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad, sungguh tidak dapat Nabi Muhammad itu disifati dengan sempurna sampai alam semesta ini tiada, maka Nabi Muhammad SAW tetap dalam kesempurnaannya yang tidak bisa disifati oleh siapapun. Al-insanul kamil, sosok manusia paling sempurna, kata Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Al-insanul kamil, itulah Rasulullah, sosok manusia yang paling sempurna. Sampai ada salah satu penyair yang menyatakan bagaimana kesempurnaan Nabi Muhammad, bagaimana keelokan Nabi Muhammad, bagaimana kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, begitu juga Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Kata beliau, Al-Imam Ali karramallahu wajhah, man ra'ahu badihatan habah wa idha khalatahu ma'rifatan ahabbah. Siapa saja yang memandang wajah Nabi Muhammad yang diliputi dengan haibah, dengan karisma yang begitu tinggi, dan apabila orang itu dekat dengannya, bercampur gaul dengannya, bersahabat dengannya, mengenalnya dengan dekat, maka niscaya akan tertanam di dalam hatinya ma'rifatan ahabba, tertanam cinta di dalam hatinya. Orang kalau sudah mengenal Nabi Muhammad, dia akan mabuk kepayang, cinta terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jangankan di masa kita, di masa para sahabat, itu para sahabat tidak sanggup memandang langsung wajah Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad wajahnya diliputi dengan haibah, sehingga dari tingginya haibah Rasulullah itu tidak ada yang kuat langsung memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita mengacu ke masalah ganteng, Nabi Muhammad itu terganteng sedunia. Tidak ada orang yang lebih ganteng daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berbeda dari manusia pada umumnya. Memang manusia Rasulullah, Muhammadun basyarun, kata Al-Imam Busiri, walakal basyari, akan tetapi tidak seperti mana pada umumnya manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang tentunya dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai rasul, beliau sebagai nabi, kan berbeda dengan pada umumnya manusia. Dan kendati pun sama banyak orang-orang sebelumnya menjadi nabi, menjadi rasul, akan tetapi Nabi Muhammad dilahirkan daripada pangkat jabatan nabi dan rasul daripada nabi dan rasul sebelumnya. Jadi diunggulkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengacu untuk perihal kegantengan itu seperti bola bundar begini, maka dibelah dua. Rasulullah SAW separohnya. Jadi tidak ada orang yang paling ganteng daripada Rasulullah SAW. Separohnya, separoh kegantengan itu dimiliki oleh Rasulullah.
Separuhnya lagi dibelah dua lagi, seperempatnya untuk Nabi Allah Yusuf dan seperempatnya untuk semua manusia sampai dengan kita. Makanya kita dapatnya mungkin ada yang di hidung, ada yang di muka, ada yang di telinga, ada yang di tangan, ada yang di kaki, ada nilai surplusnya, ada min plusnya, ada min plusnya, ada kurangnya, ada lebihnya, itulah kita. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad tidak ada kurang, selalu lebih, selalu unggul daripada yang unggul. Di masa beliau, ya, di masa beliau itu ada orang yang paling ganteng. Dari saking gantengnya itu malaikat kalau turun ke bumi untuk datang nyamperin Rasulullah SAW, maka malaikat itu selalu menyerupakan Dahyah Al-Kalbi. Dahyah Al-Kalbi ini sosok sahabat yang paling ganteng, tidak ada bandingannya. Ganteng betul. Tapi ketika betatai dengan Nabi Muhammad SAW, maka bagaikan lampu 5 watt dengan lampu setinggi wattnya seperti lampu merkuri. Lampu merkuri itu kayak apa coba? Berapa ribu watt ini? Jadi lampu yang 5 watt itu nggak kelihatan, Pak. Nah, subhanallah. Jadi kalah Dahyah Al-Kalbi ini gantengnya oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah ini, ya, luar biasanya kalau ditataikan, ya, disandingkan dengan orang yang tinggi, padahal di dalam kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah, ya, Rasulullah itu perawakannya itu sedang. Artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, sedang-sedang saja itu Rasulullah. Tapi apabila disandingkan dengan orang yang tinggi, Rasulullah lebih tinggi. Allahu Akbar. Rasulullah itu lebih tinggi. Ya. Kalau disandingkan dengan orang yang putih, Rasulullah lebih putih. Padahal kulitnya Rasulullah itu tidak terlalu putih, juga tidak hitam. Ya. Jadi ya seperti itulah Rasulullah SAW selalu berbeda. Makanya kita nggak boleh menyamakan Rasulullah dengan siapapun, karena memang Rasulullah itu berbeda, dilainkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kalau Rasulullah disandingkan dengan orang yang jago sekalipun, ya, maka Rasulullah itu lebih jago. Padahal profilnya Rasulullah itu bukan pemain karate kid, bukan. Juga sebagai taekwondoan, tidak. Ya, bukan ahli olahragawan, bukan. Tapi apabila disandingkan dengan siapapun, Rasulullah akan mengunggulinya. Pernah, ya, Rasulullah ketemu dengan yang namanya Rukanah. Rukanah ini pegulatnya ini kaum Bani Quraisy, kafir Quraisy, ya, kebanggaannya mereka kafir Quraisy itu pegulatnya adalah Rukanah. Belum pernah terkalahkan Rukanah ini dalam sejarah, dan bobot badannya berat, besar, namanya pegulat, ya. Dan Rukanah ini dalam sejarah dinyatakan kalau beliau itu berdiri di atas karpet atau pramadani begini, berdiri, kemudian sebelah kirinya ada 20 orang, sebelah kanannya ada 20 orang, sama yang 20 orang sebelah kanan ditarik, kemudian sama yang 20 orang lagi sebelah kiri ditarik, tarik kanan, tarik kiri, itu nggak bakalan jatuh. Jangankan roboh, bergerak aja tidak, cuman gini aja. Justru mereka yang nariknya ini malah terpelanting, tergugur, jatuh dia, saking kuatnya ini Rukanah. Ini ketika berdapat dengan Nabi Muhammad SAW, pas-pasan di satu tempat, Rasulullah dari barat, dia dari timur, ketemu di tengah-tengah. Kata Rasulullah, ente Rukanah? Iya betul. Katanya ente pegulat hebat. Iya, saya belum pernah terkalahkan Muhammad. Oke, kalau begitu saya nantang anda untuk gulat, mau nggak? Wah, Rukanah ditantang, ini pegulat asli, ditantang untuk bergulat, sementara yang menantangnya bukan ahli gulat. Gimana coba? Ya jelas mau kata Rukanah, siap.
Ya, dengan percaya dirinya dia menyatakan siap. Oke. Kata Rasulullah, sekarang begini Rukana, karena saya yang nantang, jadi saya mengajukan permohonan, mengajukan permintaan. Apa permintaannya kata Rukana? Permintaannya, kalau ente kalah, kamu harus ikut saya mengucap 2 kalimat syahadat iman kepada Allah. Kalau kamu kalah, kalau saya kalah terserah kamu. Kamu menginginkan dari saya apa? Dia percaya diri Rukana. Baik Muhammad, kalau begitu tawaran Anda saya terima. Siap, kita bulat sekarang. Oke. Kata Rasulullah, kita mulai bulat. Masya Allah. Coba Rasulullah nih untuk menunjukkan kehebatannya kepada orang yang terhebat pada saat itu, terhebat di dunia, terhebat di Eropa, terhebat di belahan dunia. Tidak ada yang lebih jago daripada Rukana. Coba bayangkan, pada saat itu juara internasional ditantang sama Rasulullah SAW. Bayangkan. Baik, siap Rasulullah santai. Masya Allah. Begitu Rukanah ini menggeruduk Rasulullah SAW dengan kebobotannya, dengan kekuatannya, Rasulullah santai, cukup pasang kuda-kuda begini. Pas dia menggeruduk Rasulullah, nah, ditarik tangannya, kemudian didorong, tes sama tangan kirinya Rasulullah, langsung si Rukanah terpelanting, tergugur Pak, jatuh Rukanah. Allah, tersungkur dia, geleng-geleng kepala, bukan beleng-beleng tapi geleng-geleng, geleng-geleng kepala itu Rukanah. Waduh, kata Rukanah, malu aku kalah. Aid ya Muhammad, ulang lagi wahai Muhammad. Boleh kata Rasulullah, kita ulang lagi. Iya, diulang lagi. Wah, Rukanah begini. Iya, begitu dia mau nangkap Rasulullah begini. Nah, namanya penggulat. Ya, sama Rasulullah dengan tenangnya cuma dipegang tangannya, set, ditarik ke depan, disepak sama kakinya Rasulullah, pes, didorong sedikit, tis, jatuh Rukanah. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba bayangkan, itu sampai 3 kali. Rukanah jatuh sampai 3 kali, disepak sama Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Sampai pada akhirnya Rukanah bilang, ajib katanya, ajib ini, sesuatu yang aneh ini buat saya. Kok kekuatan saya tidak ada? Saya ini kok bisa TKO begini? Kata Rasul, bangun wahai Rukanah, ana uriki iyak ajab min hada. Saya akan memperlihatkan kehebatan saya kepada kamu lebih hebat daripada ini. Kamu sudah TKO, sekarang saya akan perlihatkan kepada Anda sesuatu yang lebih mengherankan lagi. Apa itu wahai Muhammad? Sini, bangun dulu kamu. Bangun si Rukanah. Setelah bangun, kata Rasulullah, kamu lihat, di situ di depan kamu ada apa? Tidak ada apa-apa ya Muhammad kecuali pohon itu saja, pohon besar. Kata Rasulullah, wahai Rukanah, kamu percaya pohon itu bisa saya datangkan ke sini? Ah, nggak mungkin. Percaya apa tidak? Saya nggak percaya Muhammad, tapi akan terjadi. Saya akan panggil pohon itu menghadap kepada saya dan saya akan kembalikan lagi ke tempatnya semula. Coba lakukan wahai Muhammad. Baik, dipanggilnya itu pohon oleh Rasulullah. Ya, ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi saqin bila qadami. Itu pohon ketika dipanggil oleh Rasulullah, maka dia langsung menggerak-gerakkan batangnya, lepas daripada tanah, kemudian akar berukarnya terbang, dan dia maju ke hadapan Rasulullah SAW, terbang ke hadapan Rasulullah SAW, langsung menghormati Rasulullah seperti ini. Masya Allah, itu pohon hormat kepada Nabi Muhammad. Geleng-geleng kepala itu Rukanah. Nah, kemudian kata Rasulullah, hei pohon, kamu kembali lagi ke sana ya, ke tempat kamu semula ya.
Baik-baik ya Rasulullah. Ini pohon saja bisa ngomong kalau diajak ngomong sama Rasulullah. Coba bayangin. Maka pohon itu kembali lagi ke tempatnya semula, seakan tidak ada terjadi suatu apapun. Subhanallah. Melihat kehebatan ini, tidak lama kemudian maka Rukana barulah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad. Diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, yaitu Maulid Ad-Dibai. Di situ dijelaskan dengan jelas sekali. Wasallamat alaihil asjar. Pohon-pohon itu semuanya mengucap salam kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang sahih, sebelum Rasulullah dilantik menjadi nabi dan rasul, kata Rasulullah, la asjarun wala ahjarun illa wa yusallimu alayya. Tidak ada satu batang pohon pun dan tidak ada satu biji kerikil pun, apabila aku lewat di hadapannya maka pohon-pohon itu bergemuruh mengucap salam kepada aku, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan hanya pohon yang kenal dengan Nabi, bahkan seluruh binatang-binatang yang melata di muka bumi ini kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amana bihi dhab, semuanya binatang yang melata amana bihi, iman kepada Nabi Muhammad. Bahkan dirincikan lagi, ad-dhab wal ghazalah yashhadani laka birrisalah. Bapak tahu yang namanya payau? Tahu payau? Pasti tahu lah, di sini banyak hutan. Atau mungkin tahu lagi biawak, tahu? Itu biawak dan payau telah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad. Yashhadani laka birrisalah, memberikan persaksian tentang kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba bayangkan, ya, binatang-binatang kenal dengan Nabi Muhammad. Bahkan seekor unta, ya, seekor unta, qabbalahumal ba'iru fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Itu seekor unta ketika berjumpa dengan Nabi, dia kenal dengan Nabi, dengan Rasulullah, langsung dia berlutut di hadapan Rasulullah, mencium kedua telapak kakinya Rasulullah SAW. Bayangkan, itu seekor unta yang konon dikatakan dalam sejarah pernah terjadi. Ada seekor unta yang marah, tidak mau dipekerjakan oleh majikannya, bahkan dia dendam kepada majikannya, dia mau membunuh majikannya. Takut tuannya ini, dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya seekor unta, sekarang lagi marah-marah untanya kepada saya, tolong lunakkan ya Rasulullah itu unta kepada saya. Tidak seperti mana hari-hari sebelumnya, belakangan ini suka marah-marah dia, bahkan dia mau menerjang saya, mau membunuh saya ya Rasulullah. Baik, kata Rasulullah, di mana tempat unta itu? Ikut dengan saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah dibawa sama si majikan unta tadi. Jauh melihat Rasulullah itu unta, sudah gembira, Masya Allah. Melihat Rasulullah saja sudah gembira, langsung dia diam. Tidak aktif lagi itu unta, diam, langsung memandang wajah Rasulullah. Kemudian Rasulullah beparah. Kata si majikannya tadi, ya Rasulullah, jangan terlalu parak dengan sidin. Ulun takut kena pian ditarjangnya, ditumburnya. Tidak apa-apa, kata Rasulullah, ini tanggung jawab saya. Tolong bukakan kunci kandangnya. Dibukakan kunci kandangnya. Ya Rasulullah, jangan masuk. Tidak apa-apa, ulun masuk aja ya Rasulullah. Masuk ke kandang unta tadi. Begitu masuk, ternyata untanya sujud kepada Nabi Muhammad. Dan ada beberapa sahabat yang mengikuti ini.
mengikuti Rasulullah SAW, menyaksikan sujudnya unta kepada Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Kemudian itu unta, dia mengangkat kepalanya, membisikkan ke telinganya Rasulullah SAW, seakan mengajak berbicara dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad paham bahasanya, bahasa unta Rasulullah paham. Wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Semua binatang-binatang yang ada di kota Mekah itu ataupun di kota Madinah, nataqat bi fasihil ibarah, mereka semuanya bisa berpandir, kawa becaran, bisa ngomong dengan fasih, mengadu, mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Bayangkan, semuanya mengeluh, mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengerti bahasanya si unta tadi. Kata orangnya, ya Rasulullah, tolong terjemahkan kepada saya apa yang dipandirkan sama si unta tadi. Kemudian kata Rasulullah, wahai fulan, Anda betul majikannya? Iya, saya yang punya unta itu. Kata unta kamu ini adalah orang yang zalim, orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak ada belas kasihan. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Iya, ini yang ngomong unta kamu sendiri. Alasannya, kata unta kamu memperkerjakan dia 24 jam terus menerus, kerja, tidak diberi makan kecuali sedikit. Kamu zalim, kamu hanya mengambil hasilnya saja, tapi haknya dia tidak diberikan. Ini hati-hati, jadi bahan pelajaran buat kita. Jangan mentang-mentang kita jadi manusia, kita punya peliharaan, kucingkah apakah, kita kurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum kecuali sedikit, sampai kelaparan dia. Tidak sedikit ceritanya orang masuk neraka gara-gara mengurung kucing, tidak diberi makan. Ini terjadi di zaman Rasulullah. Memperkerjakan unta, tidak diberi makan dengan maksimal. Si ontanya marah, kata ontanya, zalim itu majikan saya. Allah tahu dengan masalah zalim. Onta loh ini langsung menangis majikannya, ya Rasulullah, betul, saya memang banyak memperkerjakan dia dan saya tidak ngasih makan kecuali sedikit. Ya Rasulullah, mulai hari ini saya tobat, saya sadar, dan saya sampaikan kepada dia tidak lagi memperkerjakan dia, dan saya akan ngasih makan yang kenyang buat dia. Sallu ala Muhammad. Jadi solusi permasalahan si onta ini didapatkan oleh Sayyiduna Muhammad, didapatkan dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa azala mashtaka minal mihan wan nawaib. Artinya hilang semua keluh kesahnya, semua cobaan-cobaannya hilang seketika ketika mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, karena sumber solusinya adalah dengan Nabi Muhammad. Luar biasa. Ini saya kasih contoh binatang dulu, biar kita ini mengerti. Kalau binatang saja tahu dia mana solusi yang terbaik untuk dilakukan, untuk dicari dan untuk didapatkan. Ternyata solusi yang terbaik, yang paling tepat untuk didapatkan itu adalah dengan Nabi Muhammad SAW, dengan mencintai Rasulullah SAW. Solusi dalam segala masalah. Yang kedua, ada yang namanya payau. Dia, ibu, bapak, si payau ini sudah didapatkan dari buruannya. Dia ikat di satu batang. Payau ini diikat di satu batang. Setelah diikat, Rasulullah lagi berjalan, ya, nggak tahu kalau ada payau di situ, diikat di satu batang pohon. Kemudian mendengar suara. Ini si payau tahu nih, ada Rasulullah lewat. Teriak-teriak si payau, ya Rasulullah, tolongi saya. Ya Rasulullah, tolongi saya. Rasulullah tengok kanan, tengok kiri. Siapa yang minta tolong kepada saya? Orangnya nggak ada. Ya Rasulullah, tolongi saya. Dicari-cari sumbernya. Suara itu dari mana? Oh,
Ternyata dari bawah batang pohon ada didapatkan seekor payau yang sedang diikat. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu ini diikat begini? Atau mengikat sendiri kamu? Enggak lah ya Rasulullah, saya enggak mengikat sendiri. Ini saya diikat oleh manusia. Saya diburu oleh manusia. Katanya saya mau disembelih, saya mau dibuat sop ya Rasulullah. Tahu dia mau dibuat sop sama si pemburu itu. Kenapa kamu teriak-teriak minta bantuan kepada saya? Kata Rasulullah, ya siapa lagi yang akan membantu saya? Karena pian lewat di muka ulun, ya ulun minta bantuan dengan pian. Kenapa pian hendak dibantu? Kata si payau, ya Rasulullah, ulun ni kalau tidak ada beisi kekanak-kanang halus, kada minta bantuan dengan pian. Kada apa-apa, ulun lillahi ta'ala mati-mati gin kada apa-apa. Hendak dijadikan sate kasop ka ulun kada jadi masalah. Yang menjadikan ulun minta bantuan dengan pian karena ulun berisi kekanak-kanang masih halus. Aku hanyar melahirkan, aku mencari makan ke sini. Ternyata ada manusia yang jahat menangkap aku, mengikat aku kada kumulik. Ini wayahnya anakku makan. Asiku sudah kancang nah ya Rasulullah. Nah, ini menandakan anak-anakku lapar nih. Makanya nangis. Ya Allah, kesiannya. Nangis dia minta dibulikakan. Kata Rasulullah, aku ada kamu bulikakan ikam. Karena ikam sudah didapati sama seseorang selain daripada aku. Kalau aku yang mendapatkannya, bisa aku bulikakan ikam. Tiba-tiba datanglah si pemburu tadi itu. Oi, siapa di situ? Dia tidak tahu kalau yang ada dengan si payau tadi itu adalah Sayyidina Muhammad. Ternyata begitu Rasulullah nengok, Rasulullah itu kalau nengok bukan begini, tapi dengan batang tubuhnya semuanya nengok begini. Kenallah orang tadi, ya Rasulullah, ada apa dengan dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada apa dengan kamu mendapatkan dia? Ya tadi saya berburu, saya dapatkan itu. Mau dibuat apa ini? Wah, saya sembelih ya Rasulullah. Buat keluarga saya, buat makanan keluarga saya. Kata Rasulullah, lepaskan dia. Oh, tidak bisa ya Rasulullah, saya dengan susah payah mengejar dia. Dia ini punya anak, masih bayi-bayi anaknya. Kata Rasulullah, lepaskan dia sebentar saja. Iya, kata si payau tadi, ya Rasulullah, sampaikan dengan dia, aku sebentar aja memberi makan anak-anakku, habis itu aku balik lagi. Setumat aja. Izinkan aku sampai ketemu dengan anak-anakku, aku pamit dengan anak-anakku, aku sudah memberi ASI kepada mereka, sudah kanyang mereka, aku balik lagi. Disampaikanlah oleh Rasulullah dengan si orang tadi. Kata orang tadi, jaminannya apa kalau dia bisa sampai lagi ke sini? Kata Rasulullah, aku jaminannya. Aku jaminannya. Selagi dia belum datang, aku tidak bakalan meninggalkan kamu, karena aku menjadi jaminannya. Ikam hendak mengikat aku, menjarat aku, silakan ikat aku. Masya Allah, itu Rasulullah. Artinya memberikan solusi sekalipun dengan binatang. Akhirnya ikatan si binatang, si payau tadi dilepasnya sama si pemburu tadi. Kemudian kata Rasulullah, sudahlah ikam bulik dulu sana. Kemudian ikam bulik lagi ke sini. Karena tanggung jawabnya aku ini, yang menjadi jaminannya aku ini. Ya, lah kasih ikam bulik, nanti balik lagi ke sini. Siap ya Rasulullah. Baliknya. Terima kasih ya Rasulullah. Pis, lari. Kada lawas, bulik lagi. Alhamdulillah, bulik lagi. Dengan royo dia sampai kepada Rasulullah. Kata Rasul, kenapa ikan pindahnya lama benar? Ya, kenapa enggak lama ya Rasulullah? Anak-anak saya meninggal. Anak-anak saya nangis sedih semuanya ketika saya ucapkan kepada mereka selamat tinggal. Mamahmu mulai hari ini akan meninggalkan kamu, karena mamah sudah ada di tangan manusia, akan disembelih. Mamah bisa memberi makan kalian itu sebab Nabi Muhammad, sebab Rasulullah. Mamah cuma setumat bisa berdapat dengan kalian, nak. Kalian akan menjadi piatu Allah. Jadi bukan manusianya piatu. Kalian akan menjadi piatu, nak. Sabar, nak, sabar. Kalau memang Allah menentukan saya tidak mati, pasti Mama akan kembali lagi kepada kalian. Izinkan Mama.
Ya, untuk pergi lagi. Oh, nangis sesama payau nih, nangis. Beragapan. Masya Allah. Balik lagi itu supaya datang kepada Rasulullah. Sudah pamit kamu? Sudah. Kenapa kamu sedih? Ya sedih ya Rasulullah. Ya meninggalkan anak gimana nggak sedih? Coba ya Rasulullah, di lobi-lobi lah orang itu bisa melepaskan aku. Kesian anak-anakku masih halus-halus badan. Allahu Akbar. Akhirnya di lobi sama Rasulullah, Fulan, sudah lepaskan aja lah itu payau tuh. Kesian. Anaknya ada 4, masih bayi-bayi, masih ngasih. Kesian dia, siapa yang ngurus? Nggak purun juga aku ya Rasulullah. Ya sudah, kalau udah purun, lepaskan aja. Ya sudah ya Rasulullah, aku lepaskan aja. Dia dilepaskan ini si payau tadi. Subhanallah. Kata Rasulullah, payau, kamu bebas. Kamu dilepaskan sama si pemburu tadi tanpa syarat. Iya kayak Rasulullah. Maka spontan itu payau berterima kasih kepada Rasulullah, berjoget di hadapan Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak sadar dia loncat-loncat di hadapan Rasulullah seraya mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Itu payau. Bayangkan kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajib kan? Sampai ada biawak ketika ada satu orang dari kampung ketemu dengan rombongannya Rasulullah SAW. Kemudian orang ini bertanya, Afikum Muhammad, apakah di dalam rombongan kalian itu ada yang ngarannya Muhammad? Kemudian Rasulullah langsung menjawabnya, Naam, ada. Ana Muhammad. Masya Allah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya, bisa aku bertanya kepada anda? Boleh, kata Rasulullah. As'aluka ya Muhammad. Tafaddal, is'alni, bertanya kepada saya. Apa yang akan kamu pertanyakan kepada saya, ya Muhammad? Saya mengenal anda sudah lama, tapi mengenal nama saja. Sekarang baru ketemu, ya, bentuknya, ketemu wajahnya, ketemu orangnya, terlihat dengan jelas. Anda ini katanya Rasulullah, utusannya Allah. Anda ini adalah seorang nabi. Ya Muhammad, saya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat kepada anda, tapi ada satu syarat. Apa kata Rasulullah syaratnya? Syaratnya, saya ini di belakang saya, di rangkeng ini ada seekor biawak. Kalau anda bisa ngajak dia berbicara, saya akan masuk Islam wahai Muhammad. Ini mengetes namanya. Kata Rasulullah, lepaskan dia. Oh jangan, nanti kabur. Aku tanggung jawab. Kalau kabur aku tanggung jawab, aku jaminannya. Baik ya Muhammad, dilepaskan dari kerangkengannya. Kemudian setelah dilepaskan, ditanya sama Rasulullah, hei biawak, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Si biawak ini bisa menjawab dengan suara yang lantang, Allahu rabbi wa rabbukum wa rabbu hadzal gulam. Tuhanku adalah Allah dan Tuhan wahai Muhammad dan Tuhannya orang ini. Artinya yang menjadi pemburu dia. Ditanya lagi sama Rasulullah, man ana, siapa saya? Dijawab lagi sama si biawak tadi, anta Rasulullah lil alamin. Engkau ini adalah utusan Allah untuk alam semesta ini. Man amana bika najah wa man khalafa anka gharika. Siapa yang iman kepada anda selamat, yang tidak mau iman kepada anda akan tenggelam, celaka dia. Dengar suara itu langsung orang ini bergetar. Kata orang tadi, biawak aja kenal dengan pian ya Rasulullah. Nyatain ya Rasulullah, semuanya kenal dengan aku. Ikan bungul gak ada kenal dengan aku. Beleng-beleng kamu. Langsung dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Ini yang saya kasih contoh itu binatang. Coba bayangkan, kenal dengan Nabi Muhammad. Bahkan ada yang lebih ajib lagi, ya. Ada pelepah korma yang sudah jabuk, tahu jabuk rapuh, yang sudah rapuh, yahinu, dia menangis merengek kepada Nabi Muhammad, tidak mau pisah dengan Rasulullah. Allahu Akbar.
Jadi ceritanya ini si pelepah korma yang dijadikan salah satu tempat penyangganya Rasulullah ketika khutbah. Setelah khutbah duduk. Nah, itu tempat penyangganya itu terbuat dari pelepah korma. Di antaranya ada pelepah korma yang sudah rapuh, yang harus diganti. Maka kesepakatan para sahabat, digantilah si pelepah korma yang rapuh tadi. Setelah diganti, kemudian diandak, dibuncuk di ujung, ya, daripada tembok Masjid Nabawi, paling ujung di sana, supaya tidak mengganggu. Begitu sholat Jumat besoknya, di tengah-tengah pelaksanaan sholat Jumat, ada suara rengekan seperti anak kecil, ya, menangis terpisah dari mamahnya, dan dia rindu kepada mamahnya. Tambah keras suaranya. Bingung orang, tengok kanan, tengok kiri. Ini suara dari mana? Ini siapa yang nangis? Siapa yang nangis? Siapa yang nangis? Rasulullah mau khutbah, berhenti dulu, turun dari mimbar, menghampiri pelepah korma yang diandak, dibuncuk tadi itu, yang didirikan di bagian pojok, ya, dinding Masjid Nabawi itu. Diajak ngobrol sama Rasulullah, itu pelepah korma diajak ngobrol sambil dielus-elus, Pak. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, "Hei pelepah korma, kamu ini kan sudah rapuh, sudah tidak bisa lagi berfungsi. Jadi wajar kamu ini diganti. Kenapa kamu itu menangis sampai sedemikian rupa? Orang terganggu mau sholat." Enggak mau, pokoknya Rasulullah, aku nggak mau diganti ya Rasulullah. Terus kenapa kamu nggak mau diganti? Ya karena alasannya satu ya Rasulullah. Apa? Saya nggak mau pisah darimu ya Rasulullah. Pelepah korma menyatakan demikian. Saya nggak mau pisah darimu wahai Rasulullah. Titik. Pokoknya saya mau nangis sampai hari kiamat. Nantang. Sampai hari kiamat saya mau nangis terus. Kalau saya nggak dikembalikan ke sana. Coba bayangkan. Kata Rasulullah, kamu ini kan sudah nggak pantas lagi di sana. Ini sudah kesepakatan, tidak bisa, pokoknya harus dikembalikan. Kalau tidak, pokoknya saya mau nangis terus. Nangis lagi. Kata Rasulullah, gini aja dah. Saya kasih tawaran kamu ya. Kamu saya akan kembalikan, tapi kamu berhenti nangisnya. Dikembalikan di tempat kamu semula. Tapi kalau sudah betul-betul rapuh, kan nggak bisa dipakai lagi, kamu akan dibuang, selesai. Atau begini, kata Rasulullah, saya akan abadikan kamu, ya, saya akan jadikan kamu pohon korma di halaman istanaku di sorga. Wih, kalau begitu itu aja ya Rasulullah. Dijanjiin oleh Rasulullah SAW, kalau si pelepah korma yang rapuh tadi akan dijadikan jadi pohon korma di halaman istananya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Al-Imam Hasanul Basri, andai Rasulullah tidak menjanjikan dia menjadi sepohon korma di halaman istananya Nabi Muhammad di sorga, la yahinnu ila yaumil qiyamah, maka dia pasti akan menangis terus, merengek terus sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Tapi apakah semuanya sia-sia? Mereka binatang itu tidak ada sia-sianya, justru mereka mendapatkan solusi ketika menangisnya di hadapan Nabi Muhammad. Sama halnya dengan seorang manusia. Salah satu sahabat Nabi yang namanya Sauban. Sauban ini orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang setiap langkah-langkahnya selalu mengikuti Nabi Muhammad, selalu bertatai bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Ini Sauban pernah suatu hari dia berpisah dengan Rasulullah cuman beberapa hari saja. Begitu ketemu lagi dengan Rasulullah, kaget Rasulullah melihat Sauban ini. Kata Rasulullah, "Ya Sauban, abika marun am wajah. Engkau ini sakitkah atau engkau ini terluka?" "Memang kenapa ya Rasulullah?" "Aku melihat kamu ini kok begitu pucat, kurus. Ada apa dengan kamu ini?" "Hada sababuk ya Rasulullah."
Ini semuanya terjadi karena sabab engkau wahai Rasulullah. Bukan karena sakit, bukan juga karena terluka, tapi karena pian. Sebab pian ya Rasulullah. Loh, kata Rasulullah, kenapa aku disalahkan? Ya Rasulullah, kenapa aku tidak menyalahkan? Setiap hari aku berjumpa denganmu, aku merasa nyaman. Aku punya keluarga, aku punya anak. Aku memberikan kewajiban-kewajibanku terhadap mereka. Tapi ketika aku rindu kepadamu, aku tinggalkan mereka setuman, kemudian aku datangi engkau. Selesai, kerinduanku terobati. Beberapa malam ini aku merenung dari kenikmatan yang aku dapatkan di dunia bersama-sama denganmu. Apakah bisa berlanjut sampai nanti di akhirat? Kalau aku masuk surga wahai Muhammad, dan engkau pasti di dalam surga yang begitu istimewa, apakah orang sekelas aku ini bisa bersama-sama denganmu wahai Muhammad? Kalau bisa bersama-sama denganmu, aku bahagia. Berarti bersambunglah kesenanganku dari dunia sampai akhirat. Permasalahannya, kalau sampai di surga, sama-sama di surga, tapi tidak berdapat denganmu wahai Rasulullah, maka akan menjadi balak buat saya. Surga tidak berarti buat saya, bidadari tidak berarti buat saya. Yang berarti adalah engkau bersama-sama dengan saya dalam surga. Tapi apakah itu bisa terjadi? Itu yang saya pikirkan ya Rasulullah. Diam Rasulullah. Kemudian turunlah Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menjawabnya terhadap Saubah. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allahu akbar. Ujar Allah, wa may yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim, mereka akan dikumpulkan dengan mereka orang yang selalu dapat kenikmatan dari Allah, nikmat yang besar. Siapa itu mereka? Ma'an nabiyyin, dikumpulkan dengan para nabi. Allahu akbar. Dikumpulkan dengan syuhada, dikumpulkan dengan siddiqin, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Manakala kita semasa di dunianya taat kepada Allah, taat kepada Sayyidina Muhammad. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak mau? Kata Rasulullah, man ata'ani, siapa yang taat kepada aku, berarti dia yang mau masuk surga bersama-sama dengan aku. Wa man asani, yang bermaksiat kepada saya, berarti secara tidak langsung mereka menolak masuk ke dalam surga. Jadi sekali lagi saya sampaikan, selagi kita iman kepada Nabi, mengikuti sepak terjang Nabi, ajaran Nabi semampu kita sekalipun, maka optimisme kita akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad di dalam surga, sesuai dengan janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pelepah korma dijanjikan oleh Nabi masuk ke dalam surga, Sauban dijanjikan oleh Nabi, bahkan Allah yang menjawab bersama-sama dengan Nabi di dalam surga. Seorang badui, seorang dari kampung datang kepada Nabi di saat Nabi sedang khutbah seperti saya begini. Tiba-tiba datang seseorang, dan seseorang itu bertanya kepada Nabi. Secara logika ini tidak berakhlak, tidak beretika, karena ketika Nabi khutbah dia bertanya langsung. Pertanyaannya yang dilontarkan, ya Muhammad, mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan akan terjadi hari kiamat? Ya ummah, mungkin nggak ada pertanyaan yang lain apa bagaimana nih? Pertanyaannya begitu, kapan terjadi hari kiamat ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Mada adattalah, memang apa sih persiapan kamu untuk hari tersebut? Kok kamu merindukan hari kiamat? Orang lain takut dengan hari kiamat, kok kamu malah merindukan hari kiamat? Ada apa dengan kamu? Apa persiapan kamu? Ya Rasulullah, wallahi, demi Allah, ma'adadtu bikatsirin minas shalah wala siyam, saya tidak banyak persiapan baik dengan salat maupun puasa. Inna ma'anni, hanya saja yang ada pada diriku, dalam hatiku, uhibbullah wa uhibbuk, hanya cinta tertanam di hatiku kepada Allah dan kepada anda wahai Muhammad. Rasulullah langsung spontan menjawabnya, anta ma'aman ahbabtah. Kalau begitu engkau akan bersama orang yang engkau cintai, diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Bagaimana dengan nasib kita?
Kita belum pernah melihat Nabi, belum pernah berjumpa dengan Nabi, akan tetapi keunggulan buat kita ada iman kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Betul betul. Ternyata iman dan cinta dari hati kita ini menyambut cintanya Rasulullah kepada kita. Pernah Rasulullah SAW pada suatu hari berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba spontanitas memberikan statement di hadapan para sahabatnya itu tanpa diduga-duga. Ini secara langsung dari lisannya Rasulullah keluar, wa syauqah li ahbabi. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, kalian tahu enggak, saya ini sedang rindu benar dengan kekasih-kekasihku. Saya sedang kerindangan dengan kekasih-kekasihku, wahai ashabi. Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, anahnu ahbabukum. Wahai Rasulullah, bukankah kami inilah yang menjadi kekasih pian ya Rasulullah? La, kata Rasul, antum ashabi. Kalian itu adalah sahabatku. Yang aku rindukan ini adalah kekasih-kekasihku. Berbeda. Manhum ya Rasulullah. Kata para sahabat tadi, siapa bubuhannya itu? Siapa mereka? Dari mana mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, humul ladzina amanu bi min ba'dikum walam yarawni. Mereka yang telah iman kepada saya, yang hidupnya mereka jauh di masa setelah kalian. Allahu Akbar. Mereka belum pernah, walam yarawni, mereka belum pernah melihat aku sekalipun. Tapi ironisnya di hati mereka tertanam iman dan cinta kepada aku. Allahu Akbar. Siapa lagi kalau bukan bubuhan pembuluh darah? Bujur bujur. Cinta enggak dengan Nabi? Iman enggak kepada Nabi? Siap kita mengucap salam kepada Nabi? Coba mana yang siap mengucap salam kepada Nabi? Tangannya diangkat. Alhamdulillah. Ini kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, mamin musallimin yusallimu alayya illa raddallah ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang mukmin satupun dari babulu darat yang mereka apabila mengucap salam kepada aku, maka Allah akan membulikakan ruhku ke dalam jasadku sehingga aku menjawab salamnya mereka. Bubuhan dari babulu darat. Alhamdulillah. Siap salam kita dijawab Nabi? Siap? Ayo, tangannya diangkat. Masya Allah, luar biasa. Ada yang bawa HP enggak? Ada. Coba HP-nya diangkat dan dinyalakan lampunya. Nah, diangkat dan dinyalakan lampunya. Kita akan mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Tuangkan rindu kita. Bayangkan wajah Rasulullah yang murah tersenyum, ya, pemurah, ganteng, gagah, bungas, itulah Nabi Muhammad. Baik, itulah Rasulullah SAW. Ya, semuanya yang punya HP diangkat HP-nya. Yang bawa HP yang tidak mau mengangkat HP-nya, saya doakan rusak HP-nya. Hancur, error HP-nya. Ya, diangkat, dinyalakan, diniatkan, ya Allah, sengaja aku menyalakan lampu HP ini menjadi penerang hatiku. Menjadi penerang hati. Amin Allahumma. Kita sama-sama mengucap salam kepada Nabi. Nanti tangannya digini-gini, ya. Nah, artinya sedang melambaikan salam kepada Rasulullah. Karena Rasulullah tahu dengan kita. Kata Rasulullah, siapa yang mengucap salam kepada aku, nama dia dan nama orang tuanya aku sebut. Makanya ulama menyatakan di antara anak yang berbakti kepada orang tua itu adalah tandanya K7 mengucap salam dan K7 bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena setiap kita solawat dan mengucap salam, maka nama kita dan orang tua kita disodorkan kepada Nabi Muhammad, dikenal oleh Nabi Muhammad, disebut oleh Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Ya, ayo diangkat lagi tangannya, semuanya diangkat tangannya. Yang tidak ingin kaku tangannya jadi setruk, diangkat tangannya. Ya, kita goyang-goyang berkorban untuk Nabi Muhammad. Ahmad ya Habib.
Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam. Semuanya Habibi, sekali lagi Ahmad ya. Pejamkan matanya, bayangkan Rasulullah sedang tersenyum kepada antum. Salam Habibi, salam alaika, ya aunal garibi, salam amnun wa salamun, salam ya aunal garibi, salam amnun wa salamun, salam Ahmad ya Habibi, salam alaika, Ahmad ya Habibi, 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 Habibi salam alaika, Habibi. Mudah-mudahan kita membawa oleh cinta kepada Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dengan cinta kepada Nabi Muhammad menjadi solusi. Yang sakit jadi sembuh sakitnya, yang miskin jadi kaya, yang kaya hartanya tambah berkah, yang sudah menjadi pejabat jadi adil dan bijaksana, yang masyarakat menjadi subur dan makmur dengan sebab cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada sesuatu yang indah dan nyaman untuk dipandang daripada Nabi Muhammad. Memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bermimpi dengan Nabi Muhammad. Mau kita melihat Nabi Muhammad? Mau? Alhamdulillah. Yang mau coba angkat tangannya. Sekarang begini, tadi begini kan? Kalau salam begini, kalau berdoa begini. Ya, semuanya memohon dalam hatinya, semoga kita bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Sekali lagi, alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Semuanya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah,
kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mimpi dengan Rasulullah, bisa menatap wajah Rasulullah walau biru'yah, meskipun sekali dalam mimpi. Amin Allahumma amin.